selamat datang di channel Mami Face. Hari ini aku mau bahas tentang IUD. IUD atau intrauterine device, atau yang orang banyak kenal dengan nama lain spiral. Spiral ini atau IUD ini dibuat untuk mensukseskan program pemerintah, yaitu keluarga berencana. Sebuah alat yang diletakkan di dalam rahim kita selama kita belum siap memiliki buah hati. Jadi alat itu bisa dipasang di rahim kita selama 5 tahun. Ingat ya, jangka waktunya hanya 5 tahun. Kalau dulu bisa sampai 10 tahun, sekarang di Indonesia hanya sampai yang 5 tahun saja. Kita punya dua tipe IUD atau spiral, yang mengandung hormonal dan yang tidak mengandung hormonal. Jadi kita cuma punya dua di Indonesia. Yang satu itu namanya Novate, dan yang satunya lagi yang mengandung hormonal namanya Mirena. Jadi mereka hanya bisa dipergunakan selama 5 tahun. Jadi kalau kalian 10 tahun tidak mau punya anak dulu, kalian bisa cabut pas 5 tahunnya, kemudian pasang lagi untuk 5 tahun berikutnya. Begitu teman-teman. Sinovate ini atau IUD tanpa hormon. Jadi IUD ini adalah spiral tanpa hormon. Novate ini berukuran 3 cm kurang lebih, berbentuk huruf T. Cara kerja Sinovate ini adalah menghambat sperma untuk melakukan pembuahan. Jadi dia mengurangi kemampuan sperma untuk membuahi sel telur. Begitu teman-teman. Efek sampingnya dari Sinovate ini adalah kram, mules, haidnya lebih panjang dan lebih banyak. Kemudian ada flek-flek di antara siklus haid. Contoh, di bulan Januari dia haid sudah banyak, lebih banyak dari yang biasanya. Kemudian jadi flek-flek atau spotting di antara siklus haid. Begitu teman-teman. Nah, kalau si Mirena ini adalah IUD yang sama bentuknya, berbentuk huruf T, mengandung hormon. Biasanya banyak dokter kandungan bilang ini adalah untuk pencegahan kayak kista ovarium, seperti itu. Jadi dia bertugas untuk melepaskan hormon progestin ke dalam rahim sehingga mengentalkan lendir pada vagina, kemudian menipiskan rahim sehingga mencegah ovarium melepaskan telur, sehingga mencegah kehamilan. Nah, mengakibatkan haid kita lebih sedikit, lebih singkat daripada biasanya, begitu teman-teman. Bahkan kebanyakan wanita yang memakai IUD ini, dia tidak haid sama sekali. Dan banyak juga wanita yang biasanya haidnya tidak teratur, setelah memakai IUD ini, mereka merasakan efek sampingnya menjadi haidnya lebih teratur, namun lebih sedikit. Begitu teman-teman. Mengenai masalah harga, Sinovate ini lebih murah, harganya hanya 400 ribuan saja. Kalau si Mirena ini harganya 3.200.000-an. Jadi kalian bisa pilih salah satu dari antara mereka berdua. Lebih baik aku saranin untuk teman-teman, jika kalian ingin pasang IUD atau spiral, kalian lebih baik datang ke rumah sakit pada saat kalian haid hari kedua atau hari ketiga. Kenapa? Karena pas pemasangan ini kalian akan merasakan mules. Jadi ketika kalian haid, rasa mules yang kalian rasakan untuk pemasangan ini jadi tersamarkan oleh si menstruasi tadi. Begitu teman-teman. Jadi pada saat kalian menstruasi, rahim itu membuka, mulut serviks itu membuka, jadi mempermudah petugas medis atau dokter kalian untuk memasukkan alat IUD itu ke dalam rahim kalian. Ya, buat teman-teman yang masih ragu untuk pasang IUD atau pasang spiral ini, mungkin banyak orang cerita kalau IUD-nya masuk ke dalam jantung, menusuk jantung. Atau dia jalan-jalan ke seluruh tubuh kalian. Nggak mungkin banget. Rahim kita itu cuma punya satu lubang.
lubang vagina. Jadi kalau tiba-tiba IUD mereka hilang, ya kemungkinan bisa jatuh, bisa tercabut, kemungkinan bisa berpindah, tapi tidak sejauh sampai menusuk jantung. Dia hanya berpindah posisi saja di dalam rahim, tidak sampai keluar kemana-mana. Ada lagi yang bilang kalau aku pakai spiral, suamiku kok bisa ngerasain ya? Spiral itu tidak bisa dirasakan oleh pria pada saat dia penetrasi di dalam vagina atau pada saat kalian melakukan hubungan seksual, tidak mungkin terasa. Namun yang mungkin terasa, yang terasa menusuk-menusuk itu bukan IUD-nya tapi benang. Pada saat petugas kesehatan memasangnya, mereka akan meninggalkan benang sedikit saja untuk mempermudah pencabutannya. Misalkan kalian sudah masang dan sudah selama 5 tahun kalian mau cabut, itu mempermudah petugas medis untuk mengambilnya gitu, dan itu tidak berbahaya begitu teman-teman. Jadi yang suami siapa yang merasakan sesuatu di dalam pada saat kalian melakukan hubungan seksual, itu bukan IUD tapi benang IUD. Jadi kalau mungkin suami kalian masih merasakan aduh gak enak nih, lebih baik kalian ke petugas kesehatan atau rumah sakit terdekat. Sekian teman-teman informasi dari aku, semoga membantu. Aku mohon banget untuk teman-teman subscribe, bantu aku lebih semangat lagi bikin info-info kesehatan atau info-info yang lainnya. Jangan lupa like, komen. Mungkin kalian punya ilmu lebih banyak lagi dari aku supaya membantu aku untuk menjelaskan lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa share ke sosial media kalian supaya banyak orang tahu apa itu IUD atau spiral. Bye bye.